Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, para bapak dan ibu, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita ya, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Terlebih juga kita sudah berada di 10 hari terakhir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ya setiap ibadah yang kita lakukan ya dengan balasan pahala yang berlipat ganda ya, amin ya rabbal alamin. Wah sekalian, kita akan masuk membahas kita surat Al-Lahab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya. Kita lihat terlebih dahulu terjemahnya. Tabat yada, ya celakalah kedua tangan. Yada itu kedua tangan ya, dari kata yadun, bentuk musananya. Abi Lahabin, Abu Lahab, wa tabba ya, dan benar-benar dia celaka. Ma'agna ya, tidak berguna anhu ya darinya, maluhu hartanya, wa makasaba ya, dan apa yang dia usahakan. Nah, sayasla naron ya, dia akan masuk ke dalam neraka zata lahabin ya, yang bergejolak. Ya, yang memiliki api yang bergejolak. Wa imra'atuhu, dan istrinya, hammalatal hatabi ya, pembawa kayu bakar, fi jidha ya, di lehernya, hablun ya, ada tali, mim masadin, dari serabut. Ya. Nah, coba kita lihat penafsiran. Tapi sebelum kepada penafsiran, kita bisa lihat terlebih dahulu sigot ya dan irobnya. Misalnya kata tabba ya, tabba itu fi'il madhi ya, fi'il madhi maklum, dan dia bentuk mudhoaf ya, asalnya tababa ya, jadi tabba ya, ya tabu ya kalau tidak salah. Tabban masdarnya. Kemudian agna ya, agna yugni ignaan, itu fi'il madhi maklum, fi'il binanya nakis ya, yang ada huruf ilat di akhir. Dia wazan af'ala yuf'ilu, sulasi mazid fi ya, bab 1 ya. Agna yugni ignaan, mugnin mugnan ya. Kasaba yaksibu, wazan fa'ala yuf'ilu ya. Yasla itu dari kata shola yasla ya, artinya masuk. Dia juga nakis ya, karena huruf ilatnya ada di akhir ya, di lam fi'ilnya ya, shola yasla ya. Kemudian hammala. Nah, hammala ini termasuk sigot mubalaghah dari hammala yahmilu, membawa
Ya, jadi artinya benar-benar ya dia itu pembawa. Jadi ada makna yang lebih daripada sifat biasa, dan ini menjadi sifat yang melekat, yang dilakukan oleh istrinya itu. Ya. Irobnya tabat tu fi'il madhi maklum ya. Taknya ta'nis. Yada itu fa'il dari tabat, karena yadun itu termasuk mu'annas majazi. Jadi anggota badan yang berpasangan itu artinya yang ada dua sepasang ya. Itu termasuk mu'annas majazi. Fa'il tanda marfunya alif ya karena musanna dan dia mudhof. Abinya mudhof ilaih, majrur tanda majrurnya ya karena dia termasuk asmaul khamsah. Dan yada itu asalnya yadani ya, dihilangkan nunnya karena menjadi mudhof. Ya, syarat mudhof harus dihilangkan nun apabila musanna ya, dan juga jamak mudzakkar salim. Lahabin mudhof ilaih, wawunya atop, tabanya maktub ke tabat, dan ini diulang lagi untuk tujuan menguatkan ya, taukid, diulang lafadznya ya, taukid lafzi. Maknya di sini ma nafi ya, tidak artinya. Agna fi'il madhi maklum, anhu jar majrur, malu ya, malu fa'il dari agna ya, dan dia mudhof, punya mudhof ilaih, wanya atop, maknya sama huruf nafi, kasaba fi'il madhi maklum, fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, saya sela ini fi'il fa'il, naron maf'ul bih ya, zata ini sifat dari naron. Naron itu termasuk mu'annas sehingga dia menggunakan zata ya. Dan dia mudhof, lahabin mudhof ilaih. Naron dibuang, ini juga kan alif dibuang. Yang mana? Tidak, Pak. Naron ada alifnya. Naron. Iya. Naron. Ya, kemudian wamroat waw di sini waw istinab ya, karena tidak diatopkan kepada sebelumnya. Jadi memulai kembali wamroatuhu ya, mroatunya mubtada ya, dan dia mudhof, punya mudhof ilaih. Nah, hammalata ini yang menjadi pertanyaan ya, apa dia i'rabnya? Membawa. Itu dibacanya hammalata atau hammalatu ya? Hamalta. Hammalata ya? Ya, hamalta al-khattab. Khobar. Kalau khobar kenapa dia mansub? Bukan manu. Hah? Kalau di tafsir lain hammalatu ya. Hammalatu ini kayaknya ada perbedaan qiraat ya. Bisa ada hammalata, ada hammalatu. Kalau hammalatu jelas khobar ya, dia marfu. Ya. Ya. Kalau mansub ya, kemungkinannya kalau mansub dia sebagai hal ya. Sebagai hal. Halun mansub. Nah, lalu mana khobarnya? Harus ada, berarti khobarnya mana? Khobarnya wa maratu hammalatal hatab fi jidiha. Hu yang nggak bisa, Pak. Hu kan jadi mudhof ilaih.
Nggak bisa tuh. Mudhof ilaih dia. Khobarnya berarti fi jidiha hablum mim masad. Jadi jumlah. Ya, ini jumlah ismiyah ini. Fiji itu jar majrur. Ya, dia menjadi khobar yang didahulukan, khobar muqaddam. Ya, jidinya mudhof, hanya mudhof ilaih. Hablunnya ini mubtada yang diakhirkan. Mim masadin jar majrur. Jadi asalnya hablum mim masadin fi jidiha, asalnya gitu. Nah, jumlah ismiyah ini yang terdiri dari mubtada khobar ini menjadi khobar dari wamro'atu. Jadi khobar dari wamro'atu. Jadi wamro'atu khobarnya fi jidiha hablum mim masad. Sedangkan hamalatanya sebagai hal, ya. Jadi kondisi dari istrinya Abu Lahab itu sebagai pembawa. Jadi dia sebagai hal. Kalau dibaca mansub, ya, dalam qiraat yang kita baca kan hammalata, ya. Tapi di qiraat lain itu dengan hammalatu, ya, dengan marfu. Kalau hammalatu, ya jelas dia bisa jadi khobar dari imro'atu. Jadi enggak, karena kan diropatkan ke hatob. Kadang-kadang hal juga bisa berupa ma'rifah, ya. Wallahualam, nanti yang saya amati seperti itu. Jika nanti ada kesalahan bisa kita koreksi lagi, kita teliti lagi. Ya, baik, dan memang adanya perbedaan qiraat, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran ini tentu juga akan berpengaruh kepada pengiroban, ya, yang berbeda. Tapi dari segi makna, ya, meski ada perbedaan sedikit, ya, dari makna-makna itu, tetapi tidak menjadi kontradiksi, ya. Justru satu sama lain, ya, perbedaan qiraat itu bisa saling melengkapi, ya, bisa saling menafsirkan. Yufasiru ba'duha ba'dun. Ya. Tapi ada juga qiraat yang berbeda tapi tidak berbeda makna, ada, ya, begitu. Ya, kita masuk ke tafsir, ya. Tafsir As-Sa'di ini sebagai ringkasan, ya, kesimpulan dari inti, ya, yang dimaksud dalam ayat ini. Karena ini sebetulnya adalah tingkat dasar, ya, di dalam mempelajari tafsir. Kalau lebih dalam lagi, ya, kita kaji kitab-kitab tafsir yang lebih tinggi levelnya, ya, baik itu di dalam tafsir bi riwayahnya dengan tafsir bi dirayahnya, ya, itu banyak analisis berbagai keilmuan di sana, ya. Tapi untuk awal kita mengetahui inti dari maksud ayat yang kita bahas ini, ya. Abu Lahabin huwa amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Amu itu paman dari mana? Dari ayah, ya, saudara ayah. Kalau dari ibu namanya apa? Holun. Iya, Holun, Bu, ya. Holun. Dari ayah, masih ingat, ya, pelajarannya. Ya, jadi paman Nabi, karena memang Abu Lahab ini saudaranya ayah Nabi sallam, yaitu siapa? Abdullah, ya. Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib, kakek beliau, yaitu punya anak Abdullah, ya. Bapaknya juga Abu Lahab, ya, dan juga paman-paman yang lain termasuk Abu Thalib, ya, yang mengurus beliau, ya. Ada juga Abbas, ya. Jadi di antara pamannya itu ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Nah, yang tidak masuk Islam bahkan jadi penentang itu adalah Abu Lahab. Nah, beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib dia tidak masuk Islam tapi justru membela Nabi sampai akhir hayat. Ya, maka Rasul sangat sedih, ya, atas meninggalnya
Abu Thalib itu ya karena tidak sempat masuk Islam, tidak sempat mengucapkan syahadat. Padahal Rasul tuh pada saat sakaratul mautnya beliau membisikkan agar mengucapkan la ilaha illallah ya, agar menjadi pembela nanti. Ya, tetapi di samping kirinya ada Abu Jahal yang juga membisiki apa nanti yang akan dikatakan oleh orang-orang di belakangmu ya kalau kamu masuk ke dalam agama Muhammad ya apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muthalib ya dan seterusnya, sehingga pada sampai akhir hayat Abu Thalib mengatakan aku berada di atas agama Abdul Muthalib. Ya, sehingga Abu Thalib itu di akhirat di neraka ya mendapat siksaan yang paling ringan ya, itu dipakaikan terompah ya dan mendidih otaknya jadi dangkal nerakanya, itu paling ringan karena memang selama hidupnya membela. Ini menunjukkan bahwa amalan orang-orang kafir itu, amal baik itu bisa bermanfaat dalam arti menentukan tingkatan dia di neraka. Tapi kalau untuk keluar dari neraka tidak bisa. Ya, jadi kan kadang ada orang kafir yang baik gitu, baik ya, suka membantu, dermawan, sebagainya. Itu bermanfaatnya itu akan tingkatan dia di neraka saja. Jadi tidak terlalu dangkal nerakanya. Nah, Abu Lahab ini luar biasa ya penentangannya sampai diabadikan ya di dalam surat Al-Lahab ini. Bahkan surat Al-Lahab ini justru turun di awal-awal gitu ya. Turun di awal-awal, kita akan bahas nanti ya. Wa kana syadida khabar dari kana ya, wa kana syadidal adawati wal aziyati. Nah, Abu Lahab itu sangat besar permusuhannya dan menyakitinya ya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi dinun, ya dia tidak memiliki agama. Wala fala fihi dinun, tidak agama padanya, tidak ada apa namanya ya tidak ada agama dalam dirinya ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dia tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad ya. Wala hamiyatun lil qarabati ya. Sudah tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Dia juga tidak punya rasa pembelaan, hamiyatun. Ya, rasa pembelaan terhadap kerabat. Ya, mestinya paling tidak gitu, dia kan kerabat sebagai keponakannya, paling tidak membela dari segi kerabat gitu, walaupun bukan dari segi agama ya, seperti halnya Abu Thalib membela karena dari segi kerabat, karena memang Abu Thalib itu diamanahi oleh Abdul Muthalib. Dia sangat amanah ya ketika ayahnya meninggal ketika masih dalam kandungan ya 2 bulan sebelum lahir. Itu berpesan kepada Abu Thalib agar menjadi pengurus Nabi Muhammad itu. Awalnya Abu Lahab itu ingin mengurus Nabi Muhammad. Abu Lahab itu, tapi Abdul Muthalib sudah tahu karakter Abu Lahab dari dulu. Sehingga Abdul Muthalib itu lebih memilih Abu Thalib sebagai pengurus Nabi. Dan Abu Thalib sangat mencintai ya dari Nabi SAW sejak usia 8 tahun ya diurus oleh Abu Thalib itu ya, sangat dicintai melebihi anak-anaknya yang lain. Sampai di tahun 10 kenabian ya Abu Thalib meninggal. Ya begitu lama ya terus membela ya pada Nabi Muhammad tapi tidak sempat masuk Islam, dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menurunkan ya setelah Abu Thalib wafat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, para ulama membahas Abu Thalib itu karena memang ada rasa gengsi dalam dirinya.
Jadi dia lebih mengikuti apa kata orang nanti kalau saya masuk ke agamanya Nabi Muhammad. Sehingga itulah yang menjadi penghalang masuknya hidayah ya. Kalau Abu Lahab ya jelas ya, dia penentangannya luar biasa. Qabbahahullahu, semoga Allah menjelekannya, melaknatnya. Ya, fadzammahullahu bihadzal dzammil azimi, maka Allah mencelaknya dengan celaan yang besar, alladzi huwa khizyun alaihi, yang ini merupakan kehinaan ya atasnya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Faqala, maka Allah berfirman, tabat yada Abi Lahabin, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ay khosirat yadahu. Ya, maknanya adalah rugilah kedua tangannya. Nah, di sini kenapa disebutkan kedua tangan? Maksudnya ya bukan secara hakikat dua tangannya saja yang celaka, lalu yang disiksa itu dua tangannya aja, perutnya tidak, kakinya tidak, ya bukan ya. Tapi ini dalam ilmu balaghah ya disebut sebagai majas ya, majas majas mursal ya, dan alaqahnya itu juz'iyah. Maknanya adalah disebutkan sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Ya. Jadi disebutkan kedua tangan ya maksudnya seluruhnya yang disiksa, bukan kedua tangannya saja. Ini namanya majas mursal, alaqahnya juz'iyah. Ya, dan itu yang seperti ini banyak ya di dalam Al-Qur'an. Misalnya warka'u ma'arroki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Apakah cuma ruku saja? Maksudnya sholat, bukan cuma ruku doang. Maksudnya sholat. Iya. Gitu kan. Lalu sholat disebut inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan pada waktu fajar. Bacaan di situ maksudnya sholat. Menyebutkan sebagian, maksudnya secara keseluruhan. Ya, nah tetapi ketika disebutkan sebagian itu ada maksudnya, tidak semata-mata disebutkan bagian tertentu begitu saja. Nah, maknanya memang ada hikmah kenapa kedua tangan yang disebutkan gitu, celaka, karena menunjukkan bahwa manusia ya yang usaha yang dilakukan oleh manusia itu biasanya dilakukan oleh kedua tangan. Ya, kedua tanganlah yang banyak berbuat gitu ya, melakukan sesuatu, di mana Abu Lahab ya beserta dengan istrinya itu kan selalu ya mengganggu Nabi, menghalang-halangi dakwah. Itu kan kedua tangannya yang bergerak ya, banyaknya itu. Bahkan membawa duri-duri ya yang disimpan di pintu rumahnya Nabi itu ya. Jadi dilakukan oleh kedua tangan ya kebanyakannya. Wasyaqiya ya, dan dia sengsara. Ya. Watabba, dan celaka, falam yarbah ya, dia tidak beruntung, ya, rugi. Ma'agna anhu maluhu, ya tidak berguna baginya hartanya, alladzi kana indahu, yang ada padanya, wa atghahu ya, dan membuat dia melampaui batas, wala ma kasabahu, dan tidak juga bermanfaat apa yang dia usahakan, falam yarudda anhu syai'an, maka hal itu tidak menolak darinya min azabillah, sedikit pun dari siksa Allah. Idna jalabihi ya, karena turun kepadanya saya selana ronzata lahabin, dia akan masuk neraka yang memiliki api yang bergejolak. Ay sayuhitu bihina, satu hitu bihin naru, neraka akan meliputinya ya, min kulli janibin, dari seluruh penjuru ya. Jadi memang kalau kita baca asbabun nuzul ini jelas ya, di dalam kitab sirah selalu disebutkan di mana ini terjadi ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu ya, itu kan ala-ala kalau al-mudathir ya, perintah untuk berdakwah.
beliau melakukannya secara tersembunyi-sembunyi terlebih dahulu ya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun itulah baru beliau mengumumkan. Nah, ketika berdakwah secara terang-terang itu pertama kali beliau lakukan di keluarganya. Ya, di keluarganya yang berjumlah sekitar 45 orang. Ya, awalnya beliau mengundang makan pada keluarga karena memang ada perintah dari Allah, fasda bima wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berikan peringatan kepada kerabat dekatmu. Jadi memulai dari kerabat dulu. Jadi ingin tahu bagaimana respon kerabatnya itu. Ketika dikumpulkan, ya diundang makan untuk makan, tiba-tiba langsung nyerocos Abu Lahab itu. Ya, Rasul diam dulu, tidak meladeni. Ya, dia bicara, ya memarahi Nabi Muhammad, ya untuk apa dikumpulkan, dan juga Abu Lahab mengatakan, mari kita bertindak kepada dia sebelum orang lain bertindak, ya. Itu akhirnya Nabi diam, tidak bicara, ya selesai. Lalu kemudian hari berikutnya Rasul mengundang lagi, undang makan lagi, datang lagi, ya kerabatnya itu. Nah, baru setelah kondisi tenang, ya Abu Lahab tidak bicara, Rasul kemudian berbicara. Rasul menyampaikan ya dengan ada pembukaan panjangnya di dalam kitab sirah kita bisa lihat. Jadi kata Rasulullah, seorang pemandu itu tidak akan mengkhianati keluarganya. Beliau mengatakan, aku ini diutus kepada kalian secara khusus, ya kerabat, ya dan juga kepada manusia secara umum. Dan kalian akan dimatikan seperti tidur dan akan dibangkitkan seperti terbangun dari tidur. Ya, nah ketika disampaikan itu, ya Abu Lahab sangat menentang. Dia juga mengatakan yang tadi ya kata-kata kita harus segera bertindak ya sebelum orang lain bertindak. Nah, sedangkan Abu Thalib berbicara. Abu Thalib mengatakan kami akan membelamu. Ya, silahkan lakukan apa yang kau suka, apa yang kau inginkan. Ya, kami akan tetap membelamu. Disitulah ada dua kontradiksi antara Abu Thalib dengan Abu Lahab. Nah, karena Rasulullah SAW sudah mendapat dukungan ya dari Abu Thalib, artinya sudah ada kekuatan di keluarga. Dan yang memang yang jadi pemimpin di keluarga beliau ya di Bani Hashim itu adalah Abu Thalib, bukan Abu Lahab. Abu Lahab bukan pemimpin. Jadi punya kekuatan Nabi Muhammad itu. Makanya orang-orang Quraisy tidak bisa berbuat banyak nanti karena masih dilindungi oleh pemimpin dari Bani Hashim yaitu Abu Thalib. Ya, sedangkan Abu Lahab dia bukan pemimpin ya. Ya, kalau itu kan orang-orang jahiliyah yang lain seperti Abu Jahal ya dan yang lainnya itu kan ada di luar kabilah Nabi Muhammad. Walaupun sama-sama kabilah Quraisy, tapi ada di luar kabilah. Ya, sedangkan Abu Lahab ini ada di keluarganya Nabi gitu. Ini yang paling parahnya itu begitu. Abu Lahab itu. Dan dia terus sejak saat itu terus sampai akhir hayatnya ya terus berusaha dengan sangat luar biasa di dalam menentang Nabi Muhammad, menghalang-halangi. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini secara khusus berkenaan dengan dia. Nah, jadi setelah Rasul ada dukungan dari Abu Thalib, ada kekuatan dari keluarganya, maka kemudian beliau mengumumkan secara terang-terangan ya fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Itu beliau naik ke atas Bukit Sofa. Ya dipanggillah seluruh kabilah ya itu kan ya Bani di seluruh kabilah-kabilah ya Bani Hashim ya ankidu anfusakum minan nar ya Bani Adi ya Bani terus Bani Mahzum kabilah-kabilah Quraisy ya semua dipanggil oleh Nabi juga kemudian secara perorangan ya kepada anaknya sekalipun yaitu ya Fatimah ya ankidi nafsaki minan nar ya gitu. Lalu kemudian beliau ketika berkumpul beliau bertanya, wahai masyarakat Quraisy ya, masyarakat Quraisy ya, kalaulah di belakang bukit itu ada sepasukan kuda yang akan menyerang kita, apakah kalian akan percaya kepadaku?
Mereka mengatakan kami akan percaya karena kami tidak pernah mengetahui engkau itu berdusta. Ma jaroina ya bika kadziban, tidak pernah kami berpengalaman engkau itu berdusta. Jadi Rasul itu sudah sangat dikenal, bahkan terakhir itu ketika usia 35 tahun ya, dalam peristiwa pemindahan renovasi Ka'bah, pemindahan Hajar Aswad, beliau sudah dikenal Al-Amin. Sangat dipercaya, tidak pernah berdusta. Maka ketika itulah beliau kemudian menyampaikan, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan ya, dari azab yang pedih. Ya. Nah, ketika Rasul menyampaikan dakwah secara terang-terangan itulah, ya, Abu Lahab kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kita? Nah, ketika itulah, karena kata-kata tabban itu, celaka itu awal mulanya keluar dari mulutnya Abu Lahab. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan kata-kata yang sama yang dibalikan lagi kepada dia, yang justru dia yang celaka itu. Tabbat yada ya Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya benar-benar celaka. Dan ini sudah dicap begitu di awal, dari awal. Ya kan? Dan ini menunjukkan nanti disebutkan ya oleh Imam As-Sa'di ini, menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an ini. Ya, yang bahwa apa yang disebutkan di awal ini, artinya kan kalau dikatakan celaka, dia kan tidak akan selamat, dia pasti masuk ke neraka. Ya kan? Nah, itu terbukti ya, sampai Abu Lahab itu meninggal. Ya, dia tidak masuk Islam dengan istrinya. Jadi sudah dicap di awal gitu, kedua orang ini. Gitu ya. Dan itu terbukti ya kebenaran Al-Qur'an itu. Wa mratu hammalatal hatab, dan istrinya itu pembawa kayu bakar. Wa kanat aidan syadidal aziyati, dan dia juga, istrinya juga ya adalah sama-sama sangat keras ya menyakitinya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang suami istri ini kompak. Ya, tapi kompaknya di dalam keburukan. Ya, ini adalah yang jangan sampai ditiru gitu. Jadi ini model-model pasangan suami istri itu di dalam Al-Qur'an beda-beda ya. Ada yang kompak di dalam kebaikan ya, di dalam keimanan. Seperti halnya misalnya keluarga siapa yang kompak itu di Quran, coba ada yang tahu? Antara suami istri yang kompak di dalam kebaikan siapa contohnya? Imran itu? Ya, ini nama sendiri Bapak. Pak Imron. Ingat sama nama sendiri. Imron dengan siapa Pak istrinya? Enggak disebutkan di Quran, tapi di riwayat jadi dijelaskan namanya Hana ya. Istrinya Imron ini. Walaupun sebetulnya Imron itu ketika Hannah ya melahirkan Maryam, ya itu kan sudah tidak ada, sudah meninggal Imronnya itu. Tapi justru yang dibesarkan namanya itu Imronnya kan gitu. Ayahnya ini menunjukkan bahwa memang peran seorang ayah walaupun dia sudah tidak ada, bahkan tidak pernah bertemu dengan Maryam, tidak langsung mengurus Maryam, tetapi di situ ada peran Imron. Kenapa? Karena dia sudah berhasil mendidik istrinya. Dan istrinya kemudian mendidik anaknya, dan itu adalah juga termasuk jasa dari Imron itu. Jadi ini kompak ya, Imron dan istrinya Nabi Ibrahim. Ya kan? Makanya dalam surah Al-Imran kan innallaha astafa Adama wa Nuhan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Coba perhatikan, kalau ketika Allah menyebut Adam saja, tidak dengan istrinya, tidak dengan keluarga, itu Allah itu keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga Nabi Adam khususnya anaknya ya yang menjadi pembunuh kan gitu ya. Nuh juga begitu, tidak dengan keluarga, tidak ala Nuhin, tidak. Karena dari istri dan anaknya yang kacau.
Sedangkan Ibrahim dan Imran itu ala keluarga karena menjadi teladan semuanya. Begitu juga ala Imran. Nah, ada yang model keluarga itu suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Contohnya siapa? Ya tadi yang disebutkan Nabi Nuh, terus Nabi siapa lagi? Nabi Lut ya. Imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut itu ada di surat Tahrim. Ya, jadi yang suaminya yang soleh, istrinya tidak soleh. Ada juga sebaliknya, istrinya soleh, suaminya tidak soleh, tidak beriman. Contohnya siapa? Firaun. Ya, betul. Betul ya, Firaun. Itu istrinya itu siapa, Pak? Aduh, siapa? Aduh, ya. Asia, ya Asia binti Muzahim. Ya, itu kan. Jadi itu model-model keluarga itu lengkap ya di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita belajar tentang keluarga, parenting ya belajar kepada Al-Quran, semua sudah lengkap. Nah, jadi ini model yang tidak baik, kompak antara suami dan istri di dalam keburukan. Ya, sama-sama menentang kepada Rasulullah SAW ya. Tata'awanu wa hiya zaujuha. Ya, ini namanya siapa nih? Istri Abu Lahab ini. Ada yang tahu? Ummu Jamil ya, ininya apa kunyahnya itu Ummu Jamil. Sebutnya itu. Dia dan suaminya alal itsmi wal udwan, di atas dosa dan permusuhan, wa talaqqi syarr, dan melakukan keburukan ya. Wa tas'a ghayata ma taqdiru alaihi, dan dia berusaha ya dengan usaha yang puncak yang dia mampu fi adiyati rasuli, dalam menyakiti Rasul. Wa tajma'u ala dhahriha minal auzari. Jadi memang ini sangat maksimal. Sudah kompak di dalam keburukan, melakukan keburukannya pun secara maksimal gitu, totalitas. Ya, gitu. Sehari-hari yang dipikirkannya adalah terus bagaimana cara menghalangi, bagaimana cara menghentikan ya dakwah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di dalam ayat itu kan disebutkan fi jidha hablum min masad, ya, di lehernya ada tali dari serabut. Nah, dan dia mengumpulkan. Jadi hammalatal hatab kan mengumpulkan kayu bakar. Wa tajma'u ala maknanya, ini yang pertama ya, mengumpulkan di atas pundaknya itu minal auzar, dari dosa-dosa. Jadi makna pertama ini secara hakikat ya. Jadi secara majas yang dimaksud dengan membawa kayu bakar itu ya maksudnya adalah bahwa istrinya ini mengumpulkan dosa ya di pundaknya itu bagaikan mengumpulkan kayu bakar gitu ya di pundaknya itu. Ya, bagaikan mengumpulkan kayu bakar. Ya, jadi tajma'u ala dhahriha, mengumpulkan di atas pundaknya, di atas punggungnya, minal auzari, dari dosa-dosa. Bimanzilati, seperti ya kedudukannya man yajma'u hatoban, orang yang mengumpulkan kayu bakar. Ya, qad a'adda lahu fi unukihi hablan. Ya, dia telah menyiapkan di lehernya itu tali. Bukan ada fotonya, saya setel. Ya, mim masadin ya, dari serabut, I mean livin ya, maknanya livin ya, serabut. Jadi seperti halnya orang yang mencari kayu bakar, itu kan dia menyiapkan tali ya di lehernya,
tujuannya kan untuk mengikat. Jadi kayu bakar yang diletakkan di punggung ya, di pundaknya itu kan oleh tali itu diikat gitu untuk dibawa. Jadi ini sebagai sebuah permisalan ya. Jadi istrinya Abu Lahab itu seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar itu. Jadi dia mengumpulkan dosa-dosa tiap hari itu, terus saja ngumpulin dosa. Ya ada tali di lehernya, diikat dosa itu supaya tidak lepas. Ya, itu tidak ada dia saat kemudian dia bertobat meminta ampun, tidak ada, diikat terus dosa-dosanya itu. Ya. Au anna tahmilu fin nari al-hatoba ala zaujiha, atau bahwa dia membawa ya di dalam api kayu bakar ya di atas suaminya, mutaqallidatan fi unuqiha hablan ya yang min masadin ya, dan dia di lehernya itu punya kalung dari tali. Ya. Atau makna yang kedua, jadi apinya itu, tapi nanti maknanya ini nanti hakikat berarti yang kedua ini di neraka. Ya, jadi kayu bakar ini dikumpulkan ya di atas suaminya, di atas pundak suaminya. Ya, dan di kalung di lehernya istrinya ini ada kalung dari tali. Ya, jadi yang kedua ini maknanya secara hakikat. Ya, jadi diberi kalung dari serabut, maksudnya serabut dari neraka. Jadi seperti penghargaan gitu ya, atas jerih payah yang dilakukan selama di dunia ya, gitu. Di puncak usahanya di dalam menentang Nabi, ya, menghalang-halangi dakwah Nabi, akhirnya diberikan penghargaan, dikasih serabut. Tentu penghargaan ini bukan secara hakikatnya gitu. Justru dalam rangka melecehkan gitu ya dikasih penghargaan dari serabut dari neraka ya. Wa ala kullin ya, dan berdasarkan seluruh makna ini ya, wa ala kullin ya, berdasarkan seluruh makna ini, fa fi hadhihi surah, maka di dalam surat ini ayatun bahiratun, ada ayat yang sangat menakjubkan, min ayatillah ya, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa innallaha anzala hadhihi surata, sungguhnya Allah menurunkan surat ini, wa Abu Lahabin wa imra'atuhu lam yahlika, Abu Lahab dan istrinya ini belum binasa, belum mati, dia masih hidup bahkan di awal dakwah ya. Wa ahbaru annahuma sayu'adzabani finnari, dan Allah memberitahukan bahwa keduanya akan disiksa di neraka, wala budda, dan itu mesti terjadi, pasti akan terjadi. Wa min lazimi dzalika, dan termasuk suatu kelaziman dari hal itu, keharusan dari hal itu, annahuma la yuslimani, bahwa keduanya tidak akan masuk Islam. Ya, kalau memang diazab di neraka ya pasti tidak masuk Islam, itu kan konsekuensinya. Fawaqa'a kama ahbaro, maka terjadilah sebagaimana yang Allah beritahukan. Ya, kama ahbaro alimul ghaibi wa syahadati. Ya, sebagaimana diberitahukan oleh Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ya, jadi ini merupakan bukti kebenaran wahyu Allah ya. Nah, kita sedikit lihat bagaimana ya apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya ini. Jadi memang Abu Lahab itu sangat-sangat gigih sekali ya di dalam menghalang-halangi sejak awal tadi itu sampai terus ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya, Abu Lahab itu selalu mengikuti dari belakang. Ketika Rasul berdakwah kepada orang, mengajak ya untuk beribadah kepada Allah ya, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika Rasul sudah selesai, sudah pergi, maka Abu Lahab datang ke tempat itu dan berkata, jangan kamu ikuti, dia pendusta. Terus begitu. Setiap kali Rasul berdakwah ke sekelompok orang, dia datang, Abu Lahab itu, untuk mengatakan bahwa Muhammad itu berdusta. Terus begitu.
usahanya luar biasa Abu Lahab di dalam menentang Nabi itu. Ya kan? Begitu juga istrinya selalu menyebarkan. Nah, istrinya ini selalu menggosip. Ya, selalu menyebar bergibah, menyebarkan kejelekan Nabi. Ya, istrinya Abu Lahab ini. Ya, dan dia terus sangat benci sekali kepada Nabi Muhammad itu sampai suatu ketika setelah turun surat ini kan tahu ya, Abu Lahab tahu, istrinya tahu turunnya surat ini yang menyatakan mereka itu celaka dan akan masuk neraka. Ya, lalu marah-marah besar ya, istrinya Abu Lahab marah, mencari mana Muhammad. Ya, dia mau marahi itu Muhammad itu. Nah, ketika berjalan di suatu tempat, di situ ada Abu Bakar sedang duduk. Dan di samping Abu Bakar itu ada Rasulullah. Ada Rasulullah di situ. Nah, si istrinya Abu Lahab ini lewat, tetapi dengan izin Allah, istrinya Abu Lahab itu tidak bisa melihat Nabi. Jadi Nabi itu jadi tidak terlihat oleh istrinya itu. Dia marah-marah ya, lalu bertanya, mana itu Muhammad temanmu wahai Abu Bakar? Padahal ada di sampingnya. Gitu ya. Nabi Muhammad itu. Ya, dan sampai kemudian ya terus Abu Lahab ya sampai akhir hayatnya ya terus menentang ya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir itu ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ya ke Madinah dan mulai terjadi perang yang besar ya, pertama antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik ya, yang dikenal dengan perang Badar ya tahun 2 Hijriah. Dan terjadi pada bulan Ramadan ya. Orang-orang kafir itu sangat bersemangat ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, jadi pemimpin kafir Quraisy itu Abu Jahal. Ya. Kalau Abu Jahal dia dari kabilah Bani Mahzum. Ya, mulai melakukan perang ya, perang Badar. Jumlah mereka sangat besar ya, sekitar 1.000 orang, sedangkan pasukan muslimin hanya 313 orang. Nah, kebetulan Abu Lahab itu tidak bisa ikut. Ya, dan walaupun dia tidak ikut dalam perang Badar, Abu Lahab itu dia mewakilkan kepada orang yang berhutang kepada dia ya, untuk menggantikan. Untuk membayar hutangnya ya, diganti dengan ikut berperang. Ya, Abu Lahab tidak bisa ikut. Nah, setelah selesai perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya, banyak menjadi korban dari pihak orang-orang kafir. Dan di rumah Abbas bin Abdul Muthalib ya, pamannya Nabi, terjadilah perbincangan antara istrinya ya Ummu Fadl. Di situ ada istrinya Ummu Fadl, terus ada pembantunya ya, pembantu dari Abbas, Sufyan kalau tidak salah ya namanya itu. Bukan Sufyan, ada nama tokoh kafir Quraisy lain yang di rumah itu, namanya Sufyan bin Al-Haris ya, sedang berbicara dengan Abu Lahab. Nah, Sufyan ini menceritakan kepada Abu Lahab bahwa ketika dalam perang Badar itu dia melihat orang-orang yang berbaju putih ya, berjubah putih besar. Lalu kata pembantu Abbas itu adalah malaikat, para malaikat. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala, dan pembantunya Abbas ini kan beriman ya, istrinya Abbas juga beriman. Ya, Abbas juga sebenarnya sudah beriman, cuman dia masih sembunyi-sembunyi, belum diketahui ya. Makanya nanti di perang Badar pun Abbas itu jadi tawanan ya dari pihak kafir Quraisy. Nah, akhirnya ketika Abu Lahab mendengar perkataan pembantunya Abbas ini, dia marah. Abu Lahab itu tidak senang. Ya, yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang membantu.
maka dipukullah oleh Abu Lahab ya, pembantunya Abbas itu. Nah, lalu kata istrinya Abbas, kamu ini berani sekali ya menyiksa ya pembantu di saat tuannya tidak ada ya, Abbasnya kan tidak ada. Maka diambil kayu ya oleh istrinya Abbas ini, Ummu Fadl ya, lalu dipukul dari belakang. Dipukul sampai dia linglung ya. Lalu pulang ke rumah. Ya, setelah dari luka itu ya 7 hari dari kejadian itu dia meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mengenaskan. Ya, jadi menjadi busuk ya tubuhnya itu, dan tidak ada seorang pun yang mau untuk mengambil jasadnya. Ya, bagaimana akhirnya ketika dia dikuburkannya pun di bawah tempat tidurnya, digali ya, dia di bawah tempat tidurnya itu, dan tidak ada yang mau menyentuh, itu didorong pakai kayu yang panjang, tidak ada yang menyentuh tubuhnya ya, didorong pakai kayu sampai terjatuh ke bawah, lalu diuruk ya, dilempar pakai batu dari kejauhan, tidak ada orang yang mau mendekat ya. Jadi seperti itu ya orang-orang yang menentang kepada Allah ya dan Rasulnya, menghalang-halangi dakwah ya, sudunan sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, akhir hayatnya itu akan selalu dihinakan oleh Allah ya, dan jelas nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka ya, selalu begitu sunnatullahnya. Jadi kalau ada orang sudah di puncak penentangannya, kedurhakaannya, kesombongannya ya, bisa kita lihat bagaimana nanti akhir hidupnya. Ya kan? Itu harus menjadi pelajaran ya bagi kita semua, agar jangan berani-berani kita menentang kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan Abu Lahab ini sebagai contoh yang abadi yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an yang senantiasa kita baca ya. Wah, sekalian ya, itu ya tafsir dari surat Al-Lahab ini. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh nanya, Ustaz? Ya, boleh Bu, silakan. Tadi kan ini yang sabar, itu kan di awal, halo? Ya. Yang sabar, itu kan dia filenya ya ada, nah setelah watamba, filenya jadi apa, Ustaz? Domir mustatir? Iya, domir mustatir huwa. Huwanya kemana, Ustaz, kalau yang Kembali ke Abu Lahabnya berarti, bukan ke tangannya. Oh iya, karena kalau yang pertama kan pakai tata. Muannas ya. Kalau yang kedua itu mudzakkar, Bu. Jadi kalau yang kedua ini dia kembali ke Abu Lahabnya. Abu Lahabnya kan mudzakkar. Ya, begitu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa yang celaka bukan kedua tangannya aja, jadi Abu Lahabnya secara keseluruhan. Yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau yang meninggalnya seperti itu, kalau di kisah yang sekarang seperti Kemal Atatürk, kan? Iya mungkin Bu ya. Iya iya. Itu selalu begitu Bu, bisa seperti itu. Seperti juga misalnya yang mengaku Nabi itu Ahmadiyah ya, Mirza Ghulam Ahmad, itu bagaimana akhir hidupnya, bisa dibaca kisahnya itu sampai berkubang kotoran. Iya, ya pada saat meninggalnya itu. Oh, jadi kan ciri-ciri orang yang dibenci Allah, artinya Allah akan menghinakannya ketika meninggalnya gitu kan. Iya. Dihinakan dalam arti yang memang sesuatu yang menjijikan gitu ya. Tapi kalau penyakit biasa dan sebagainya itu kan biasa ya. Atau misalnya tabrakan atau misalnya tenggelam di lautan itu bukan berarti satu penghinaan, bukan. Kalau bencana itu ya, yang seperti itu ya.
Karena taun misalnya oleh wabah taun ya, ini bukan berarti menunjukkan orang tersebut dihinakan, bukan. Justru para sahabat juga kan meninggal karena taun. Ya, di zaman Umar bin Khattab itu kan para sahabat banyak yang meninggal oleh wabahnya taun amwas itu. Silakan Pak Imran kalau ada pertanyaan. Udah ngantuk Pak? Malam kita sini saja soalnya. Iya. Jam 10 ada Pak ya? Jam 10. Kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dan hikmah-hikmah yang besar ya dari surat ini. Ketika kita membacanya kita bisa mentadaburinya ya, sebagai contoh. Jadi ketika Allah memberikan kisah itu kan tidak selalu yang soleh yang baik saja, tapi juga contoh yang buruk ya untuk dihindari gitu, untuk supaya tidak seperti itu ya, begitu. Demikian para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsira ya atas kehadirannya dalam menyimak ya. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.